ngobrol santai penuh inspirasi, santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Bareng Ustadz, ngobrol santai penuh inspirasi, santai aja. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol, berbagi inspirasi. Dan kali ini gue ditemenin oleh Bang Edwin. Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ustadz. Ya Allah. Ustadz tadi apa tadi? Ustadz, ngopi bareng Ustadz. Iya, jadi ada kopinya, ada barengnya. Iya. Ustadznya itu kita semua sebenarnya, Bang. Iya ya. Karena kan aku cuma nanya, Abang yang jawab. Nanti di kolom komentar ada yang nambahin, ada yang ngasih info ini dan itu. Jadi semuanya jadi Ustadz di sini. Dia ngasih pelajaran. Kalau saya Ustadznya beda, kalau sama Jody. Ustadz apa? Usaha taat. Oh, usaha taat. Iya. Berarti usaha taat. Usaha taat. Gitu. Iya. Pakai T Ustadznya. Iya, sama sih sebenarnya. Seharusnya semua ustadz tuh harus usaha taat terus ya. Berusaha memperbaiki diri. Karena kata Nabi, orang yang beruntung tuh yang setiap saat selalu memperbaiki dirinya. Amin. Pokoknya saya anggap doa biar tetap bisa memperbaiki diri dan istiqomah. Amin. Benar. Pak Herwin, berarti sempat vakum dari dunia entertain ya. Dulu aku kan mengisi layar kaca. Itu sama Jody dari awal ya? Dari awal saya. Kebetulan Jody sama Edwin itu sama-sama satu kampus di IKJ. Oh, di IKJ. Ikut kakak jualan. Jadi jurusan apa di IKJ? Jurusan seni peran. Seni peran. Emang teman kelas? Iya, jadi kita jurusan teater sih. Oh. Jadi seni berperan. Oke. Jadi hidup itu dulu cuma acting doang. Terus lanjut pertemanan tuh di industri entertain? Bukan, jadi alhamdulillah kita itu sudah berteman sekarang dan masih berteman, masih tetap ketemu, ngobrol, udah 32 tahun Ustaz. Wow, 32 tahun. Iya, jadi alhamdulillah ya dari zaman kita dulu kuliah, bekerja, sampai nganggur, sekarang ngapain, tetap sama Jody. Sama gitu. Jody. Iya. Awalnya sama Jody di kampus, kemudian apa? Terlibat di proyek bareng? Jody itu adik kelas, kebetulan. Adik kelas saya. Secara umur juga di bawah? Enggak. Sama? Oh di bawah saya, sedikit tapi. Oke. Cuman Jody itu saya anggap dulu memang tipe orang yang spontan. Pengen cari partner ya untuk dunia hiburan gitu kan. Wah pas lihat Jody ini cocok kayaknya. Karena orangnya berantakan, nggak jelas hidupnya, ya kan. Terus tatunya banyak, gondrong, main gitar, ketawa terus. Jadi dulu nyari teman seperti itu, yang sehancur-hancurnya itu, aku cari teman. Yang justru keren, klop gitu loh. Tapi ternyata berbalik dengan sekarang, Ustadz. Jadi sekarang ini aku baru tahu bahwa kalau cari teman jangan seperti itu. Iya. Karena ikut hancur juga kita. Benar. Jadi akhirnya sekarang alhamdulillah teman yang dulu hancur ternyata dia juga yang menginspirasi Edwin untuk jadi lebih baik, untuk hijrah. Jody ini. Oke. Pertama emang benar sih kata Nabi itu agamamu itu dipengaruhi juga oleh agama temanmu. Maka berhati-hatilah dalam memilih teman. Iya. Tapi bukan berarti kita menjauhi orang yang agamanya masih tipis atau masih suka maksiat. Karena hadis itu juga berpengaruh dalam artian kalau orang agamanya tipis atau suka maksiat, kemudian lo agamanya baik dan sukanya taat, ketika lo nemenin dia, lo seharusnya yang mewarnai dia gitu. Jangan diwarnai. Tapi alhamdulillah Jody akhirnya dia duluan hijrah. Dan jadi dia duluan ya? Iya, aku terbawa. Jadi ya Masya Allah, emang kayak Allah mempertemukan kita ini dari keadaan yang dulu nggak benar dan tidak berilmu, sehingga Jody, aku lihat kok ini orang bisa istiqomah, bisa baik. Karena aku teman dia, masa nggak bisa sih? Akhirnya kalau Jody aja bisa, aku harus bisa. Ya alhamdulillah sekarang ini ya jadi bareng-bareng akhirnya. Jadi bareng-bareng. Jadi sama-sama saling mengingatkan. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Jody itu ngajakin untuk jadi baik atau cuman ya udah neladanin aja?
justru aku orang yang nggak percaya dia jadi baik. Serius. Karena kan Edwin tahu banget kelakuannya dia. Iya. Ini masa orang seperti ini sih. Tapi ya karena ngelihat dia baik, pelan-pelan aku belajar sendiri. Oke. Dia juga nggak percaya Edwin baik. Kan juga tahu Edwin bagaimana. Iya. Saling nggak percaya, tapi pengen menunjukkan juga. Akhirnya pas sama-sama azan. Ya lirik-lirik kita ke masjid gitu loh. Nah, jadi pas puasa ya sahur subuh juga saling ngingetin WhatsApp. Oh berarti dia lihat masih online. Oh berarti ini subuh. Tanpa harus ngomong. Saling perhatiin gitu loh. Tapi alhamdulillah ternyata yang bisa membawa kita ke baik itu orang yang dekat sama kita. Yang sering sama kita. Dan itu juga aku bentuk ke keluarga gitu loh. Iya. Itu yang akhirnya menginspirasi keluarga juga. Iya. Sama Bang Edwin ke keluarga juga metodenya gitu, ngajak keluarga untuk yuk kita jadi lebih baik, atau ya udah gue jadi lebih baik nanti biar jadi inspirasi aja. Kita ini ngaca dong. Jangan dulunya ugal-ugalan, tiba-tiba baru hijrah, langsung merintah-merintah marah-marahin orang. Ayo sholat puasa. Iya. Aku nggak mau karena ini orang apa sih kayak dulunya bener aja, kayak papa dulu bener aja hidupnya, pulangnya malam, mungkin di rumah masih ada minuman, kok udah ngelarang macam tiba-tiba begini, aku nggak mau. Jadi aku caranya di keluarga itu adalah mencontohkan. Pertama, aku berpenampilan nggak sembrono lagi, nggak pakai celana robek-robek, usahakan bajunya terapi. Yang kedua, aku tuh selalu sholat. Kasih lihat mereka mau ke masjid, pulang ke masjid tepat waktu, tunjukin terus sholatnya, terus ngomongnya dulu sembarangan yang marah-marah, keluar kata-kata yang nggak bagus, aku kurangin, bahkan nggak pernah sama sekali. Terus akhirnya mereka ngelihat, wah ini kayaknya papa serius sholatnya nih, papanya ini benar nih. Akhirnya mereka ikut sholat, aku aja. Istriku nggak pernah, istriku dulu nggak pakai hijab. Dia malah cara robek-robek, rambut warna-warni gitu kan. Nah, ya udah, tapi pelan-pelan Edwin ajak ke majelis ilmu, ketemu. Dia masa cuek, ajak lagi, dia ngeliat teman-temannya Edwin. Terus aku, bentar aku sholat dulu. Tapi akhirnya aku baru ngerti bahwa istri itu adalah shadow-nya suami. Bagaimana suami berbuat, pasti istri ikut. Pasti istri ikut. Dan alhamdulillah tanpa aku sadari tiba-tiba istriku pakai hijab. Tanpa disuruh, tanpa diminta. Malah gini nih. Ini true story ini. Aku tuh dia pakai hijab sama karena aku nggak pernah berharap supaya nanti kecewa. Paling pakai hijab jilbabnya coba-coba dulu. Pas kita makan, wah tumben nih pakai jilbab. Udah makan, aku nggak komen, nggak bilang apa-apa. Besok lusa aku pergi, pas pulang kuliah dia pergi pakai hijab naik mobil. Oh biasa kali lagi pakai yang baru. Biasa ada orang berubah. Terus dia mau ke warung, mau keluar, dia pakai juga tuh hijab. Padahal cuma keluar rumah sedikit. Wah, aku cek IG-nya. Masya Allah, ternyata foto-fotonya yang dulu nggak pakai hijab semuanya dihapus. Padahal istri model ya. Istri dulu model, jadi kan masih bangga dengan rambutnya, dengan rambutnya. Alhamdulillah, ternyata ya kita sebenarnya aku mencontohkan dan berdoa sama Allah setiap sholat, ya Allah kasihlah hidayah kepada istri anak-anakku untuk menjadi lebih baik, biar kita saling mengingatkan. Jadi nggak usah jauh-jauh keluar dulu, keluarga dulu dikuatin. Iya, karena pondasinya adalah keluarga. Itu ya alhamdulillah lah. Kata Quran juga gitu, ku anfusakum wa ahlikum narot. Utamanya dan pertamanya jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah itu dengan doa dan keteladanan. Berarti waktu itu Bang Edwin berhijab juga untuk ngasih keteladanan. Bang, sekarang sama Jody masih lanjut di YouTube ya, aku lihat ya. Kita kemarin bikin namanya obsesi, obrolan seru seputar iman, bisa sini situ bisa tergantung. Tapi sekarang Jody ini lagi ada kerjaan, dia jadi BA salah satu produk Al-Quran, bikin untuk ngeberantas buta huruf.
Al-Quran. Oke. Jadi programnya luar biasa untuk selama Ramadan ini. Oh. Jadi dia jalan-jalan ke pasar, nanya orang bisa baca segala macam sambil memberikan sumbangan-sumbangan Al-Quran. Jadi lagi ada program itu dia. Iya, makanya di YouTube masih libur dulu justru ya. Iya, karena dia bikin YouTube sama yang lain lagi dulu sekarang ini. Oh iya. Yang ada duitnya. Ada duitnya. yang ini ada pahalanya. Iya. Biasanya kalau yang obsesi itu apa, ngobrol-ngobrol? Ya, berdua aja. Enggak berdua, kita ada bidang tamu yang inspirasi. Ada juga kita undang UMKM. Oh, untuk bantu UMKM juga ya. Bantu UMKM gitu loh. Sama Bang Edwin sendiri juga lagi fokus di UMKM juga ya? Iya, saya ada UMKM. Apa tuh? Usaha menengah keren. Keren, mantap. Apa, kedai kopi? Iya, saya buat warung kopi. Namanya Kopi Tarik Edwin. Jadi Kopi Tarik. saya mau jual kopi tradisional Aceh. Oh. Jadi juga mengangkat kan biasanya heritage. yang tarik itu teh, Bang. Teh tarik ada. Iya. Tapi kopi tarik itu ada. Kopi tarik. Ditarik juga. Ditarik kopinya. Oh. Jadi disaring sebenarnya sih. Oh. Saring. Itu khas Aceh. Khas Aceh. Karena Bang Edwin dari Aceh ya? Iya, saya dari Aceh. Asli masih real blood katanya. Wih, real blood. Darah asli ya. Tapi dulu Aceh itu kan sebenarnya sangat mempertahankan tradisi Islamnya ya, Bang. Terus ceritanya Belangsak itu dari mana? Ini dia. Ini juga perlu klarifikasi nih. Jangan selalu melihat misalnya daerah A. Wah, ini daerahnya hancur banget nih. B, baik banget. Gak bisa. Karena daerah itu bukan daerah, jadi manusianya. Mungkin dari sekian banyak orang Aceh, gue itu yang termasuk dulu itu karena merasa seniman. Nah, seniman bahaya juga loh. Iya. Tahu nggak bahaya kenapa? Apa? Keakuannya terlalu tinggi. Oh, gue. Iya. Jadi merasa ini ya gue dapat inspirasi nih. Aku bisa apa aja. Iya. Karena siapa? Karena aku. Ternyata salah setelah gue belajar agama. Iya. Ini bukan karena kita, tapi semua karena Allah. Tapi ya sekarang gimana kok namanya bank aja syariah. Iya. Kenapa nggak jadi seniman yang syariah? Oke. Itu dia. Iya, seniman yang syariah. Iya. Ya. Jadi yang benar kita semua ini inspirasi karena Allah. Bukan aku ini melukis karena aku duduk atas gunung. Iya. Tiba-tiba aku terinspirasi pikiranku. Karena seorang melihat ini aku bisa begini. Enggak. Semua dikasih Allah, bro. Oh, benar. Karena ananiah, keakuan itu bencana bagi segala keburukan. Iblis tuh. Aku ini lebih mulia dari Adam. Kemudian Firaun, aku. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang tinggi itu. Jadi perasaan bahwa aku itu perasaan yang berbahaya. Jadi seolah-olah tata surya ini pusatnya di kita, bukan di Allah gitu. Padahal yang menggerakkan kan idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Semua yang menggerakkan itu Allah gitu. Kalaupun kita karena jadi media yang digunakan oleh Allah untuk menggerakkan sesuatu. Itulah Ustadz, maksudku aku sekarang ini semuanya ini hanya karena Allah, berharap sama Allah. Iya. Yang karena apa? Mengharapkan ridho Allah, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan surganya. Dan itu bukan cuma seniman, kayak dokter. Ketika dia nyembuhin orang, kalau dia merasa dia yang menyembuhkan, itu salah. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Kita medianya. Begitu juga pendakwah. Kalau ada orang tobat karena dengerin ceramah dia dan kemudian dia menganggap, wah dia gue yang tobatin, itu bahaya. Karena yang bikin tobat seseorang, yang memberi hidayah itu Allah gitu. Jadi semua pergaulan juga Ustadz itu perlu diingetin. Iya. Kadang-kadang sama temennya, lu kalau nggak gara-gara gue nggak bisa gini lu. Iya. Nah itu. Kalau gak ada gue lu nggak bisa lu nikah, nggak bisa lu kaya. Kan iya kan? Bahasa itu yang mungkin itu yang menjadi saya belajar koreksi. Iya. Ayo coba insya Allah ya kita bisa seperti ini. Iya. Semua karena Allah, insya Allah. Setelah terjadi kita bilang Alhamdulillah. Kalau gak terjadi kita bilang innalillahi. Udah ada, pokoknya semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Iya. Berarti kedai kopi tarik Edwin. Iya. Jualannya kopi aja. Saya itu jadi jualnya kopi, ada mie Aceh, ada makanan lain, nasi goreng, khas semuanya khas Aceh.
Semuanya khas Aceh. Dan yang paling enak di sana Ustadz, air mineral. Kenapa? Karena itulah orang habis makan pengennya pasti air mineral biar lancar, biar bisa makanan lain. Iya. Karena kenikmatan yang satu harus dihilangin tuh nambah kenikmatan yang lain. Iya, benar. Kadang tuh orang itu jualan lupa banget. kepada hal yang kecil, padahal dia berperan besar. Kayak gini, kayak kopi deh. Iya. Kopi, dia kalau enak, wah enak kopinya. Tapi kalau kemanisan, wah gulanya kebanyakan. Kalau terlalu pahit, gulanya terlalu sedikit. Jadi kalau salah, gula yang kena. Kalau enak, kopi yang dipuji. Betul. Tapi nggak apa-apa, gula kan ikhlas aja. Sama kayak air kan, atau garam deh di makanan. Makanan itu kalau kurang garamnya, atau lebih garamnya nggak enak. Tapi ketika pas garamnya nggak pernah dipuji, wah garamnya mantap. Karena gue pernah tuh beli makanan, kemudian gue bilang, gila ini makanan, coba review. Wah ini makanan garamnya mantap. Chefnya marah tuh. Iya. Ya elah kok malah garamnya yang dipuji. Lah kata gue garam itu penting. Kadang kita kan sering melupakan hal yang kecil padahal berperan besar. Itu ilmu ikhlas ya. Ikhlas seperti gula. Seperti gula, seperti garam, seperti air mineral juga kan. Jadi ceritanya tuh ada raja Bang Edwin. Raja kaya raya. Kemudian dia datang ke seorang sufi gitu, spiritualis muslim. Kemudian dia bilang, bisa nggak lo membuat gua beriman kepada Allah? Kemudian kata dia, gini, lo sekarang bangga sama harta dan kekuasaan lo. Misalnya, lo punya penyakit yang nggak bisa minum air putih. Dan hanya bisa disembuhkan kalau separuh kekuasaan dan harta lo dikasih ke si penyembuh ini. Mau nggak lo? Wah mau. Terus setelah lo minum, tuh minuman nggak bisa keluar. Jadi air kencing, kecuali lo kasih separuh kekuasaan dan harta lo yang tersisa kepada dokter ini untuk bisa kencing. Lo mau nggak? Terus kata dia, mau dong. Yaudah, berarti kekuasaan dan semua harta lo ini nggak lebih dari segelas air putih dan kencing. Di antara minum dan kencing doang, nggak ada artinya. Dari sana dia, oh ya bener emang, gue gak boleh sombong nih. Karena itu kita kadang ngelupain hal-hal yang sederhana gitu. Nah, terus setelah kedai kopi itu sama Jody juga? Enggak, saya aku teman-teman yang lain. Kok Jody nggak pinter bisnis soalnya. Jadi ini sendiri. Iya. Dari yang Aceh, emang di Aceh tuh, gue pas ke Aceh beberapa kali jam 4 subuh udah ngopi. Habis sholat subuh tuh kita ke warung kopi ya. Memang orang Aceh ada kerjaan apa yang ngopi? Apa lambungnya kuat-kuat? Nah itu pertanyaan gue, lambungnya kuat berarti. Jadi kebiasaan Ustaz. Jadi emang Aceh itu emang tukang kopi. Jody saya ajak ke Aceh. Setiap duduk ngopi. Ngopi. Habis itu ke tempat lain ngopi. Dia bilang, Bin, gue mati nih, Bin, katanya. Lambung gue pecah nih, ngopi mulu katanya. Dan kopinya pahit. Iya, tapi ya itu jadi budaya untuk menghormati dengan ngopi. Sebenarnya nggak masalah karena mereka biasa. Seperti orang Palembang minum cuka, empek-empek. Oh iya. Jadi mereka pagi empek-empek hirup cuka, ini cuka. Iya. Kalau kita disuruh begitu, asam lambung naik. Iya. Jadi sebenarnya kebiasaan daerah. Tergantung. Jadi sesuatu yang luar biasa itu jadi biasa aja kalau dibiasakan. Iya. Kita ngelihat, wah orang ini tahajudnya hebat. Padahal ya karena dibiasakan aja. Dan karena biasa dan juga perlu dipaksakan kalau ibadah. Beda sama makan. Iya. Jadi ini saya belajar nih masalah kembali ke ibadah, sholat atau puasa atau umroh atau naik haji. Itu kan harus kita paksakan Ustadz. Jangan nunggu. Karena kan namanya ibadah yang seperti itu kan kalau umroh atau haji itu kan fisik dan juga ada materi. Waktu. Kalau kita mikir, gue gak ada waktu nih, gak mau menyisihkan uang untuk naik haji atau umroh, akhirnya gak kejadian. Jadi ibadah itu menurut Edwin memang harus kita memaksakan diri untuk bangun pagi walaupun kita tidur nggak telat. Untuk subuh. Iya. Bangun lagi belum tahajud. Belum lagi ngobrol-ngobrol pas saat jam 4 sore. Tanggung pas pulang ke rumah. Macet gak dapat jadi asar. Udah maghrib. Jadi segala sesuatu menurut saya itu yang saya belajar kemarin. Kalau saya mau jalan seperti ini ya saya harus paksain Ustadz. Iya.
Ya, paksain untuk di awal, setelah itu lo akan menemukan kenikmatannya di sana dan akhirnya jadi biasa. kecanduan. Iya. Malah kalau kurang, kalau nggak ngelaksana malah ada yang kurang. Merasa ada yang kurang. Nah, haji sendiri udah pernah, Bang Edwin? Belum, Ustaz. Doain Ustaz saya bisa haji, apalagi sekarang diundang jadi di BPKH ini, siapa tahu ini saya bisa daftar, saya bisa dapat tiba-tiba susut. Kita nggak tahu, kalau orang mau kan kun fayakun jadi. Daftar juga belum ya Bang? Belum. Nah itu kelalaian kita tuh. Padahal daftar haji itu sekarang itu cuman 25 juta Bang. Gue bilang cuman karena ngomong sama Bang Edwin yang pasti dulu tuh yaelah mungkin sekali 2 kali nge-host juga udah dapet ya. Tapi sering kita tuh lalai gitu karena pikiran kita itu berangkat haji, bukan daftar haji. Padahal seharusnya yang ada di pikiran kita itu bukan berangkat haji, tapi daftar haji. Karena yang berangkatin itu Allah, yang daftar itu kita. Berangkat gak berangkat mah itu biar Allah yang mengurus. Karena antrian haji itu sekarang 25 tahun. Tapi tugas kita adalah daftar sebagai bentuk bahwa kita betul-betul berniat. Nah, ketika kita sudah daftar, berarti kita benar-benar niat. Dan ketika sudah niat, kata Nabi, walaupun gak kesampaian, karena satu dan lain hal, karena umur, karena kesehatan, dan lain sebagainya, maka itu telah dihitung sebagai kebaikan yang sempurna. Iya, udah. Nah, kadang kita udah mampu tuh dulu, tapi lalai nih untuk begitu. Nah, umroh sendiri udah pernah Bang? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Nah itu pengalaman umroh tuh biasanya bikin kita mikir umroh aja sedahsyat ini, apalagi haji ya. Iya kan? Ketika umroh kan ada pengalaman-pengalaman spiritual yang di luar rasionalitas kita ya Bang. Ya saya nggak tahu ya, maksudnya kalau pertama kalau umroh itu kan saya merasa takjub aja. Yang pertama saya pas umroh sampai Mekah, yang pertama saya lihat itu adalah Masya Allah, dulu kan zamannya dulu sajadah itu ada gambar Ka'bahnya, iya. Atau di ruangan ini atau di mana pasti ada gambar Ka'bahnya. Jadi itu membuat suatu hal yang luar biasa. Kita lihat gambarnya, lihat di sajadah. Kita pun pas mau sholat, cari arah kiblatnya itu adalah Ka'bah itu. Pas saya datang pertama itu, saya langsung depan mata saya, Ustaz. Ini kiblat yang kiblat. Dan ini saya nggak bisa bandingin cerita saya ketemu sama siapa. Tapi ini saya bilang bahwa ini benar-benar bertemu dengan sesuatu yang luar biasa. Otomatis kita nangis. Iya. Tapi itu spiritual, itu kan hanya pengalaman, mungkin semua orang lain sama. Tapi satu hal di tanah haram itu benar. Saya dulu kan pikir apa sih salahnya kalau kita berbuat apa-apa gitu, Ustaz. Jadi pas saya di sana itu saya lihat orang banyak jual-jual tasbih. Nah saya tanya sama orang yang beli tasbih, tasbih ini apa? Ini tasbih dari kayu kaukah katanya. Iya, kaukah. Kaukah segala ceritanya panjang lah. Sehingga saya itu pengen yang limited, pengen sombong, pengen gas ngajak, pengen cari tasbih yang terbaik. Iya. Pengen ngebanggain ke orang lain. Iya. Ini benar. Saya nggak mau beli pinggir jalan. Saya beli pinggir jalan, saya pegang. Hanya beli tengah jalan. Enggak, di atas. Kirain. Keduanya gak mau beli pinggir jalan ya? Jadi gak mau. Masih kualitasnya gak bagus. Padahal gunanya kan hanya untuk zikir. Iya, zikir. Tapi saya gak mau. Saya pengen cari masuk ke mall yang jual tasbih yang mahal-mahal. Karena yang mahal itu pasti bagus. Iya. Saya beli lumayan mahal harganya. Tasbih itu luar biasa juga harganya. Karena ada dari kayu kokah plus yang putihnya dari tulang onta. Oh, wih, dari giginya nggak ada, iya, saya bilang kan. Begitunya loh. Udah saya beli, sampai saya mau jalan ke Masjidil Haramnya, sambil jalan, saya banggain ke teman saya. Wah, akhirnya gue dapat tasbih keren nih. Ininya kokah tua. Tahu nggak lu?
kayu kokoh itu apa? Itu kayu yang buat kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh, ya, Bahkan ceritanya dulu begitu. katanya itu tongkatnya Nabi Musa itu dari kayu kokoh. Kan songong namanya. Baru tahu dari orang ngomong udah ngeceritain ke orang lain. Dan itu katanya doang. Katanya kita nggak tahu kan bener apa enggaknya kan. Wah gue beli nih baik, bagus banget. Udah akhirnya gue masuk masjid, sholat masuk masjid, tahiyatul masjid di atas di rooftop sore kan. Udah rencananya abis ini mau zikir. Udah gua selesai, assalamualaikum, mau zikir. Gak ada lo barang tuh, hilang. Jadi akhirnya tasbihnya hilang, Bang. Hilang, gak tahu kemana. Gak mungkin juga di masjid orang ngambil tasbih atau orang nyuri di masjid, nggak mungkin. Nah, tapi saya nggak mau mikir tuh kemana. Tapi itu satu kesalahan yang akhirnya itulah Allah sedangnya kita taubat, kita minta ampun, istighfar. Akhirnya aku udah iya ya, gue tuh sombong atau ria dengan satu benda. Nah di sebelah gue tuh tanya kenapa hilang, terus dia bilang, Win kebetulan 2 tahun lalu gue umroh, gue beli tasbih bagus. Itu gue bawa lagi, gue pengen ngasih orang. Ya udah ini tasbih gue buat lu, dan tasbihnya lebih bagus karena udah istighfar. Tadi. Jadi kita tegur sebenarnya. Ya walaupun lebih baik kita itu bertasbih dengan tangan kita. Iya. Tapi ya minimal gue punya cerita bahwa salah satu intinya Ustadz, mungkin kita nggak boleh terlalu sombong dengan barang-barang. Benar. Memamerkan barang-barang. Benar. Branded ya kan. Ada iPhone 14 Pro udah taruh di meja ngobrol gitu kan. Terhilang loh. Iya. Padahal pelajaran pakai baju ihram kan itu, bahwa kita jangan membanggakan pakaian kita. Pakaian itu bukan hanya baju atau celana, tapi pangkat kita. Semua itu di hadapan Allah gak ada artinya. Makanya sama, itu simbol pakaian ihram yang putih. Dan memang benar. Jadi kalau kita berzikir itu kan memang boleh pakai tasbih. Istri Nabi yang namanya Sofia itu zikirnya pakai tasbih. Imam Abu Hurairah juga pakai batu ketika berzikir. Gak apa-apa kata Nabi. Yang penting jangan riya. Dan jangan fokus kepada hitungannya, tapi fokus pada ketukan kesadaran akan Allah gitu. Jadi cuman seringnya kita gitu, sengaja pakai kalkulator zikir tuh kan, atau sengaja pakai alat-alat untuk justru kita fokus menghitung zikirnya atau bahkan riya. Makanya akhirnya sebaiknya kalau sekiranya pakai tasbih kamu akan riya, pakai tangan aja biar kamu gak punya alasan untuk riya. Sekarang saya pakai tangannya Ustadz. Pakai tangan. Jadi kayak kasih tahu ya udah, ternyata ini taruh di rumah aja sebagai kenang-kenangan. Benar. Oleh-oleh. Tapi ya pelajarannya mungkin itu ya. Jangan sombong lah. Harus cari tempat yang spesial. Orang sekarang ada yang belanja itu harus barang yang limited edition. Lo nggak dibeli. Iya itu. Padahal di sana seharusnya belajar bahwa sombong dan riya itu buruk gitu kan. Nah, sama ini juga, memang seharusnya kita itu sebelum umroh itu daftar haji dulu. Karena umroh itu paling nggak sunnah, kalaupun diyakini sebagai wajib oleh sebagian ulama, bobot kewajibannya itu tidak lebih atau bahkan tidak sama dari bobot kewajiban haji, karena itu rukun Islam kelima. Iya betul. Jadi daftar haji dulu, baru setelah itu umroh, karena itu soal bobot. Bib, ini kan saya lihat teman berita tuh mengenai daftar haji tuh, kenaikannya segala macam. Terus bahkan yang kita bayar terus dapatnya malah lebih nantinya. Emang sekarang kalau saya ini mau daftar haji itu berapa sih, Bib? Jadi normalnya daftar haji itu kalau daftar setoran awalnya 25 juta. Nanti ketika mau berangkat itu harus nambah sampai 49 juta totalnya. Dan bisa dicicil melalui bank-bank syariah yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama. Jadi 49 juta total itu bukan biaya haji, karena biaya haji itu totalnya 90 juta.
Cuman sebagian itu Total biaya haji 90 juta. Yang Iya. kita bayar itu untuk naik haji 49 juta. Nah, 41 jutanya itu dari nilai manfaat yang diambil dari setoran kita. 25 juta di Istilahnya awal dan dapat 49 juta itu. Dari nilai manfaat setoran itu yang dikelola oleh ini BPKH. istilahnya tuh dapat subsidi ya. Bukan subsidi sih sebenarnya. Bukan subsidi ya. Bukan subsidi, nilai manfaat. Oh. Yang didapat dari uang kita yang diinvestasikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH melalui skema investasi yang berbasis syariah, akuntabilitasnya terjaga, dan kemudian juga transparansinya juga terjaga. Jadi akuntabilitas dan transparansinya bahkan bisa dicek di websitenya bpkh.go.id. Oh. Termasuk Semua terbuka lah ya. Iya, semuanya terbuka. Termasuk nilai manfaat kita berapa. Yang nilai manfaat itu bisa dicek di virtual account-nya BPKH. Jadi udah ada aplikasinya tuh. Jadi ada aplikasinya, aplikasi BPKH virtual account. Oh, jadi udah malah virtual bisa di handphone dicek, di komputer dicek oleh semuanya. siapa aja gitu. Iya. Dan investasinya itu 70% di investasi luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk emas dan lain sebagainya. Tapi 30% investasinya itu di bank syariah di Indonesia, di antaranya Bank Muamalat. Kenapa? Karena undang-undang itu mengamanatkan agar biaya haji selama 2 tahun, yaitu 40 triliun, itu harus ada siap. Bisa ditarik kapan aja agar aman. Nah, karena itu 30% diinvestasikan di bank syariah di Indonesia agar dia bisa ditarik kapan aja untuk membiayai jamaah haji paling tidak selama 2 tahun. Iya. Nah, karena itu juga tahun lalu itu dari 35 juta total biaya haji yang harus dibayarkan dinaikin ke 49. Itu karena Majelis Ulama Indonesia meminta nilai manfaatnya itu tidak lebih dari separuh, tidak lebih dari 50% agar kita tergolong man istata'a ilaihi sabila, orang-orang yang betul-betul mampu. Karena kalau kurang dari 50% bayarnya, jangan nih sebenarnya nggak mampu. Memaksain diri. Iya, nah karena itu harus lebih dari separuh, makanya dinaikin juga agar adil dan sustainable. Sustainable artinya agar nilai manfaat yang didapatkan oleh jamaah haji melalui pengelolaan secara syar'i oleh BPKH ini tidak hanya menutupi ongkos haji jamaah haji di era awal-awal ini. Kalau enggak, ditutupin yang belakang-belakang bisa jadi terancam akhirnya nggak dapat gitu. Nah, karena itu agar sustainable dinaikkan biayanya. Juga agar adil. Jadi nilai manfaatnya ini tidak hanya untuk nombokin jamaah-jamaah haji yang mau berangkat 1-2 tahun ini. Jadi langsung dari awal dibagi secara rata kepada siapa saja yang udah mendaftar. Nah, karena itu setelah dihitung-hitung, biayanya itu harus 49 juta di tahun 2023 ini. Makanya disepakati oleh BPKH dan Kementerian Agama dan juga direstui oleh MUI. Oke, nilainya segitu tuh agar memenuhi prinsip sustainability, adil, dan juga man istata'a ilaihi sabila itu orang yang mampu. Jadi di atas 50%. Ya, di Indonesia ini sudah ada fasilitas yang luar biasa ya. Sebenarnya umatnya ini ya. Iya, tinggal dan ini semakin tahun semakin enak karena nanti kan ada visi haji 2030 di mana kuota haji di Arab Saudi itu ditingkatkan 4 kali lipat. Termasuk juga di Indonesia, sehingga daftar tunggunya itu akan menyusut 4 kali lipat. Jadi yang seharusnya 20 tahun hingga 25 tahun menjadi 5 tahun aja. Makanya udah sepatutnya sejak sekarang kita daftar tuh, karena semakin ke depan itu akan semakin pendek daftar tunggunya. Cuman kalau kita gak daftar sekarang ya tetap aja kerasa panjang daftar tunggunya walaupun udah kuotanya ditambah. Kapan lagi ya? Kalau mampu ya daftar ya. Iya. Betul. Dan kalau udah daftar udah deh selesai deh sebenarnya kita ketika udah daftar berangkat gak berangkat itu urusan Allah. Tapi kewajiban kita sudah gugur. Dan jamaah tahun berjalan yang akan berangkat juga mendapatkan nilai manfaat.
Semua dilakukan sejak BPKH berdiri tahun 2017 dan disalurkan sejak tahun 2018 karena berdirinya 2017, penyaluran pertama tahun 2018. Dan juga gini, walaupun kita bisa ngecek secara transparan melalui websitenya bpkh.go.id, tapi kan gue mana ngerti kan, gue bukan orang yang belajar ekonomi, kuliah gue di IKJ. Bang Edwin di IKJ, kuliah gue di bidang akidah dan tafsir, mana ngerti gue walaupun gue bisa ngecek virtual account maupun website bpkh.go.id. Nah, kalau nggak ngerti tenang aja karena setoran jamaah juga dijamin keamanannya karena dilindungi oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Jadi udah ada lembaga yang mengawasi dan menjamin keamanan dana yang kita store. Kayak bank-bank itu kan dijamin oleh LPS ya? Iya, lembaga penjamin simpanan. Nah, LPS aja nih kita yang nggak ngerti ekonomi juga nggak ngerti kan. Jadi ya udahlah, memang ada lembaga yang mengurusi di bidang itu. Pengalaman gua Bang, sama Bang, ketika umroh kemarin. Iya. Ada juga nih. Ada juga. Jadi ketika umroh itu niatnya kan mengikuti kebiasaannya Imam Malik. Imam Malik itu kalau pergi ke Madinah gak pakai sendal. Karena untuk mendapatkan asar, jejak dari Nabi dan para sahabatnya yang memang hidupnya di Madinah, ngambil keberkahan dari itu. Nah, gue gitu juga. Ketika sampai di Madinah niatnya gak mau pakai sendal. Tapi temen gue bilang, pakai sendal, lu ribet deh kata dia. Ntar ngerepotin gue, lu kena paku, kena beling, kena duri, kena apa gitu, atau kepanasan. Ntar gue yang repot. Udah pakai, dia maksa pakai. Akhirnya udah deh gue pakai aja. Ini masih di Madinah ya? Iya, karena kan debat di Madinah juga adabnya gak boleh. Udah deh gue pakai sendal. Pakailah. Pertama kali nyampe dan pertama kali ke Masjid Nabawi pakai sendal dan gue letakin di tempat sendal pas 1 atau 2 meter di samping gue. Iya. Dan udah gue sholat, setelah zikir dan semua, gue mau balik sendalnya nggak ada. Loh, gue gak bilang hilang ya, tapi nggak ada tuh. Karena gue yakin orang di sana niatnya lurus. Jadi gue nggak tahu, nggak ada aja. Akhirnya kata gue, alhamdulillah. Akhirnya gue punya alasan yang pas untuk nggak pakai sendal. Seperti niat di awal ya. Sesuai niatnya. Jadi Allah akhirnya bantuin gue untuk ngejelasin ke temen gue, nih orang emang niatnya udah gak pakai sendal, lu jangan paksa-paksa. Karena Habib sudah mikir nggak mau tadi yang adabnya. Iya. Tidak mau berdebat. Tidak mau berdebat dan adabnya nggak mau pakai sendal kan yang mau gua terapkan. Iya. Akhirnya udah sampai Mekah juga gak pakai sendal. Iya. Itu gak bengkak kaki? Karena panas? Enggak sih, enak-enak aja. Di kereta, gua kan naik kereta cepat tuh, nggak pakai sendal. Itu lagi dingin ya sudah? Lagi dingin udaranya 8 derajat. Tapi terik ya. Terus angin kan, anginnya muter-muter di sana kan, karena gedung-gedung pencakar langit itu ngelilingi Ka'bah dan Masjidil Haram. Jadi anginnya muter, dan alhamdulillahnya ketika di Ka'bah gak kerasa dingin. Tapi pas keluar kita sadar bahwa kita manusia biasa kedinginan tuh ya. Begitu gua ngeliat tuh Starbucks, KFC, McD, aduh jadi dingin. Pas ngeliat Ka'bah gak kerasa dingin karena kayak kita udah fokus kepada Ka'bah kan. Jadi dan juga merasakan kehangatan tersendiri di hati. Sebagai orang yang sudah menikah dan Bang Edwin juga punya anak, disaranin sih sama BPKH itu daftarnya sejak anak umur 12 tahun. Kalau ada rezeki didaftarin juga. Biar nanti anak umur nggak jauh-jauh, bahkan belum nikah udah bisa berangkat. Karena kan ini juga ibadah fisik kan. Oh iya, itu juga penting ya. Jadi orang tua juga sudah memprogramkan untuk anak-anaknya supaya pas dewasa itu sudah berangkat haji. Dapat kuotanya haji ya. Iya, jadi begitu daftar umur 12 udah dapat kuota tuh, tinggal nunggu. Jadi jangan cuma anak mikirin asuransi kesehatannya, asuransi jiwanya, asuransi pendidikannya, juga asuransi spiritualnya juga dipikirin gitu ya dengan didaftarin gitu. Dan alhamdulillah juga tahun ini sudah normal kembali. Orang di atas umur 65 tahun misalnya kita ada orang tua, bisa juga diberangkatin haji atau didaftarin haji. Jadi udah gak ada pembatasan yang ala-ala pandemi itu 65 tahun udah gak bisa atau 60 tahun. Jadi udah kembali normal lah. Dan menurut gue sih
kado terbaik untuk orang tua tuh ya berangkatin haji. Karena yaitu rukun Islam kelima dan kayaknya yang paling diidam-idamkan oleh semua orang tua deh ya Bang. Iya. Jadi itulah kado terbaik. Walaupun sebaiknya kita dulu berangkat, baru berangkatin orang tua. Karena kalau berangkatin orang tua kita belum makruh hukumnya. Terus sekarang apa Bang Edwin yang jadi keinginan, cita-cita, target gitu? Kita nih hidup di dunia, kita punya tanggung jawab terhadap keluarga dan orang-orang dekat kita. Jadi kita tetap usaha, ikhtiar, bekerja sebaik mungkin untuk bisa saling membantu dan juga mengharapkan saling mendoakan sama keluarga, teman, biar tetap istiqomah dalam kebaikan ini. Sehingga yang Edwin lihat memang tujuan kita itu kita tidak boleh melupakan akhirat untuk mendapatkan surga Allah gitu loh. Iya. Kita sebagai manusia ya hanya bisa berdoa, ya meminta supaya Edwin, anak, istri, bapak, ibu, teman-teman semuanya bisa mendapatkan surganya Allah gitu, ketemu di sana. Dan satu hal lagi, kalau bisa di dunia ini menjadi orang yang bisa menjadi orang yang baik, bermanfaat untuk menolong orang lain. Jadi itu. Jadi kalau kita diam aja, kita nggak bisa nolong orang. Dan bermanfaat sih bisa dengan menghibur dalam kebaikan ya. Makanya entertainnya masih. Jadi masih seperti undangan podcast saya datang. Nanti ada juga undangan syuting. Tapi nggak dipungkiri juga, Bib, zaman sekarang entertainnya berubah. Iya. Dunia hiburannya berubah. Iya. Sebenarnya tetap di dunia entertain, cuman sekarang formatnya udah berubah. Iya. Hanya menjalani sesuatu yang betul-betul bukan hanya menguntungkan bagi kita, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Betul. Jadi itu yang saya usahakan. Jadi ayo jalan kita. Jadi saya berdoa sama Allah ya, semoga kerjaan yang saya dapat itu di jalannya Allah gitu. Iya. Iya. Yang Dan diridhoi. jadi aneh kita bikin ketawa orang dengan bikin sedih sebagian orang yang lain kan, dengan menertawakan aib orang lain. Kalau bisa dan seharusnya itu kita bikin orang ketawa dengan bersama-sama, tidak ada yang dibikin sedih dalam tawa kita kan. Bang Edwin, makasih udah mau ngobrol-ngobrol di sini dan semoga segera berangkat haji. Bukan cuma Bang Edwin, bukan cuma aku, tapi semua yang nonton insya Allah semua bisa haji. Amin. Asalkan emang mau itu dulu, mau untuk haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.